Inilah penjelasan awal sejarah kebumian dan kronologi letusan katastrofi Gunung Api Purba Maninjau pada rentang masa antara 50.000 hingga 70.000 tahun lalu. Erupsi super ini mencatatkan diri sebagai peristiwa kebumian terbesar kedua masa prasejarah di Sumatera sesudah letusan super dahsyat Gunung Api Toba di Sumatera Utara. Pemirsa, di video sebelumnya kita sudah ceritakan sejarah kebumian kaldera Maninjau dan temuan dua satuan batuan besar, yaitu formasi Maninjau dan formasi Malalak. Dua satuan batuan yang memberi petunjuk kuat sekuen letusan katastrofi Gunung Api Purba di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, kali kita akan mulai masuk ke riwayat inti terbentuknya danau kaldera Maninjau. Tiga peneliti badan geologi yaitu Agung Pribadi, Edi Mulyadi, dan Endyo Pratomo menguji hipotesis mereka lewat penelitian stratigrafi di sekeliling Maninjau atau zona paroksismal, zona sedang, dan zona terjauh atau zona distal. Dari penelitian di tiga zona itu dan menyangkut perlapisan tanah dan batuan itu akan diketahui bagaimana rupa bumi saat itu dan bagaimana pula sekuen erupsi super Gunung Purba Maninjau di masa lalu bisa direka ulang. Kita mulai dari kesimpulan hasil penelitian mereka sebelum menjelaskan bagaimana konstruksi kesimpulan itu akan terjelaskan. Jadi berdasarkan uji dan jejak perlapisan material vulkanisnya, kesimpulan pertama adalah kaldera Maninjau berasal dari sebuah gunung api stratokomposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar besar Sumatera. Kedua, erupsi kaldera Maninjau diawali proses pembongkaran sumbat, kepundan atau kubah lava, dan erupsi tersebut ditafsirkan memiliki kolom erupsi yang tidak terlalu tinggi. Ketiga, erupsi ini berlanjut dan disertai runtuhan kolom erupsi meluncur melalui lereng bagian atas gunung api ini dan membentuk arus turbulen. Proses ini menghasilkan endapan basalt yang kemudian disusul oleh pengendapan. Sisa batang kayu atau log yang terarangkan berarah barat ke timur ditemukan terdapat pada bagian bawah sekuen Ignimrit Maninjau, mencerminkan orientasi rezim alirannya. Berikutnya atau yang keempat, letusan paroksismal atau klimaks terjadi dengan memuntahkan material magma dalam jumlah besar disertai dengan pembentukan kaldera runtuhan yang dipicu defisit massa batuan akibat keluarnya magma ke permukaan bumi secara cepat. Pada tahap ini ciri endapan letusan yang khas adalah kaya akan fragmen litik yang berasal dari proses perusakan bagian kawah gunung api tersebut yang berkaitan dengan letusan paroksismal. Proses kelima, erupsi masih berlangsung dengan intensitas yang mulai menurun dan sistem kepundan telah terbuka serta berlanjut dengan proses pencapaian keseimbangan secara berangsur. Jadi pemirsa, rekonstruksi kejadian oleh para peneliti menghasilkan setidaknya 5 tahapan erupsi super pada masa antara 50.000 hingga 70.000 tahun lalu yang telah melahirkan danau kaldera Maninjau seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi jelas sudah, Maninjau yang dulu adalah gunung berapi kerucut yang ketinggiannya pasti jauh lebih tinggi dari gigir-gigir kalderanya yang sekarang. Lantas, bagaimana para peneliti badan geologi bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Jejak endapan yang diteliti antara lain ada di sekitar danau yang sekarang. Jarak sedang atau medial berada di sungai Limau berjarak lebih kurang 8 km dari pusat letusan. Lalu ke Ngarai Sianok di dekat Bukit Tinggi dan Malalak yang berada di kaki Gunung Singgalang yang bersebelahan dengan Maninjau. Di Malalak peneliti menemukan tefra Malalak yang berasal dari erupsi Gunung Singgalang dan Gunung Tandiket, serta tefra produk termuda letusan Gunung Purba Toba.
Ignimbrит meninjau pada zona medial terdiri atas lebih dari 9 endapan seruakan atau sapuan atau shirt. Ini terekam di kawasan Ranggo Malay sekira 15 km dari pusat erupsi yang ditutupi endapan Ignimbrит. Makin jauh dari pusat erupsi, endapan shirt tersebut makin menyatu dan semakin berkembang, terutama pada zona distal. Keterdapatan endapan rombakan yang menutupi Ignimbrит meninjau menjelaskan endapan sekunder tersebut terbentuk segera setelah pengendapan Ignimbrит karena tidak dijumpai adanya lapisan tanah tua atau soil yang membatasi antara endapan primer dan sekunder. Penarikan umur mutlak sisa arang kayu atau arang atau harhol ditemukan pada beberapa lapisan endapan yang terdapat di sekitar danau meninjau. Penarikan menggunakan metode radiokarbon 14C pada percontohan arang kayu yang terdapat di dalam Ignimbrит di kawasan Bukit Apit, kira-kira 20 km dari kota Bukit Tinggi yang merupakan bagian bawah formasi meninjau. Hasil analisis radiokarbon memberikan angka lebih besar dari 40.000 tahun. Penarikan dengan metode jejak belah atau vision track terhadap percontohan kepingan glass atau glass heart pada endapan yang sama menghasilkan umur 51.000 plus 6.000 tahun, ditunjang oleh dua analisis lainnya dari percontohan pada lokasi di kawasan Padang Laryang yang menghasilkan angka antar 49.000 plus minus 5.000 tahun dan 50.000 tahun plus minus 5.000 tahun. Hasil penarikan tersebut dianggap sebagai umur endapan Ignimbrит meninjau dan diperkuat dengan hasil korelasi urutan stratigrafi di lapangan yang menutupi satuan Toba termuda yang menurut penelitian Shane dan kawan-kawan pada 1995 adalah berumur 74.000 tahun. Pengamatan dan pemberian satuan batuan atau endapan dilakukan secara sistematis dengan acuan sebaran dari pusat erupsi, yaitu facies paroxysmal lebih kurang 8 km, facies medial lebih kurang 15 km dan facies distal berjarak antara 30 sampai 40 km dalam berbagai arah untuk mendapatkan karakteristik Ignimbrит meninjau baik secara vertikal maupun horizontal. Formasi Malalak adalah satuan endapan jatuhan piroklastika atau tephra yang ditemukan menutupi sekuen Ignimbrит meninjau. Beberapa produk erupsi bersusunan andesitan yang berasal dari kerucut gunung api yang lebih muda, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Tandike, dan soil andesitan atau andosol dijumpai menutupi sekuen endapan Ignimbrит meninjau. Ignimbrит adalah batuan atau endapan yang tersusun dari aliran piroklastika dominan berbatu apung dengan atau tanpa mengalami pengelasan atau welded. Biasanya mempunyai komposisi berkisar dari dasit hingga riolit. Ketebalan Ignimbrит dapat mencapai lebih dari 100 meter bergantung pada mekanisme pengendapannya. Sebaran Ignimbrит meninjau meliputi kawasan Ngarai Sianok berjarak kurang lebih 20 km ke arah timur dari kaldera meninjau dengan ketebalan mencapai 80 meter. Ke arah barat di kawasan pesisir Tiku Kabupaten Padang Pariaman kurang lebih 25 km dari pusat erupsi, ketebalannya rata-rata kurang dari 20 meter. Ke arah utara di sekitar Palembayan ketebalannya mencapai lebih dari 20 meter, sedangkan ke arah selatan di sekitar desa Sicincin lebih kurang 40 km dari pusat erupsi ditemukan endapan Ignimbrит meninjau dengan ketebalan berkisar antara 20 sampai 30 meter. Variasi ketebalan endapan ini sangat dipengaruhi oleh bentang alam pada saat pengendapan satuan batuan itu terjadi. Ignimbrит meninjau tersusun oleh fragmen batu apung dan fragmen batuan gunung api atau litik dari berbagai ukuran butir di dalam massa dasar kristal dan gelas. Fragmen litik umumnya berasal dari material yang ada sebelumnya atau accidental litik fragmen yang tergerus di sepanjang aliran piroklastika ini atau yang berasal dari dinding dapur magma atau bebatuan di sekitar kebundan. Fragmen gelas yang dominan dalam sekuen endapan ini berasal dari fragmentasi magma yang berkaitan dengan energi letusan. Berdasarkan karakter fisik dan warna dominan, fragmen batu apung tersebut di atas dapat dibedakan menjadi batu apung berwarna abu-abu berserat, batu apung berwarna putih, batu apung berwarna abu-abu dengan sedikit mineral hitam, batu apung berwarna abu-abu yang kaya akan mineral hitam, dan batu apung berwarna putih agak pejal.
Pada umumnya karakteristik batu apung tersebut di atas ditemukan hampir pada semua fasies, baik paroksismal, medial maupun distal dari pusat erupsi, kecuali batu apung putih pejal hanya ditemukan pada lokasi padang Lariang. Lalu seperti apa karakteristik ignimbrite maninjau? Terdapat beberapa ciri endapan ignimbrite maninjau pada zona paroksismal, medial, dan distal. Zona paroksismal atau sekitar pusat letusan umumnya kaya akan fragmen litik dan batu apung, di mana ukuran butir fragmen litik rata-rata 40 cm lebih besar daripada yang terdapat pada zona medial yang hanya berukuran rata-rata 5 cm. Demikian juga tampilan struktur internalnya. Pada zona medial, fragmen litik klastika lebih dominan berstruktur silang siur, sedangkan pada zona paroksismal tampil masif dan terpilah buruk. Karakteristik internal endapan tersebut di atas disebabkan antara lain oleh besarnya friksi aliran pada zona medial dan juga mulai berkurangnya tinggi kolom erupsi sebagai dampak dari berkurangnya energi hembusan dan kandungan gas magma secara berangsur. Hal seperti ini mirip dengan model endapan ignimbrite hasil letusan gunung Roccamonfia di Italia. Bagian bawah ignimbrite maninjau selalu berasosiasi dengan seruakan. Satuan ini dijumpai pada zona paroksismal, medial maupun distal, di mana masing-masing mempunyai ciri endapan tersendiri yang umumnya mencerminkan makin berkurangnya rejim arus traksi. Pada zona paroksismal, endapan seruakan mempunyai batas yang tegas dengan endapan ignimbrite yang menindihnya. Hal ini didukung oleh terdapatnya struktur pipa gas yang menerobos beberapa satuan endapan seruakan. Dari hasil riset lapangan dan analisisnya, maka diperoleh kesimpulan lain, keadaan ignimbrite maninjau pada umumnya masih terkonservasi dengan baik, sehingga beberapa fenomena yang berkaitan dengan kejadiannya masih belum terganggu. Misalnya, struktur endapan piroklastika berupa seruakan atau short, lapili terakresi, accessionary lapili, jejak pipa gas atau gas pipe structure, dan ciri endapan lainnya. Beruntunglah riset 3 peneliti Badan Geologi ini memberi kabar lebih rinci kepada kita tentang bagaimana prosesnya gunung berapi purba di Kabupaten Agam ini meninggalkan jejak kaldera raksasa yang kita kenali sekarang sebagai Danau Maninjau. Sebuah letusan maha dahsyat pada masanya, mungkin satu di antara yang terdahsyat yang pernah terjadi di Kepulauan Nusantara. Kita masih samar-samar mendengar kisah letusan super dahsyat Gunung Toba di Sumatera Utara, sebuah ledakan hebat Gunung Samalas di Pulau Lombok, dan juga letusan katastrofik Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Tapi sekarang kita tahu letusan gunung berapi purba di Maninjau tidak kalah dahsyat dari peristiwa-peristiwa ini. Catatan tentangnya tidak ada karena peradaban manusia pada masa itu mungkin belum sampai atau belum tiba di sana. Pemirsa, demikianlah kisah terbentuknya Danau Kaldera Maninjau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Fakta yang tentu saja kalah populer dengan cerita legenda Bujang 9. Di video selanjutnya kita akan jelaskan fakta-fakta lain tentang jejak in situ letusan katastrofik Maninjau yang banyak orang, termasuk orang Maninjau sendiri, mungkin tidak memperhatikannya. Ini cerita tentang fakta betapa dalamnya danau itu, 2 pusat letusannya di masa lalu, dan tentang kisah Tanjung Sani yang dianggap angker. Jangan kemana-mana, ikuti dan simak terus informasinya hanya di kanal Kebumian ini.